Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Benny ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Benny, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, sekarang ayo kita baca teks tentang salah satu raja kerajaan Islam yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka Laten Ritata Teorung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin dijadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Informasi ini sebaiknya diolah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Bentuk informasi dari suatu teks bisa berupa informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas atau sudah tertulis dan dapat kita temukan dalam sebuah teks. Sedangkan informasi tersirat merupakan informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Untuk mendapatkan kedua jenis informasi ini, kita perlu membaca sebuah teks dengan cermat. Setelah menemukan beberapa informasi penting dalam sebuah teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan. Catatan ini dapat dijadikan sebagai informasi yang sudah diketahui dari teks. Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel. Semua informasi penting yang telah kita tulis di dalam sebuah tabel akan memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Nah, anak-anak, dari teks Sultan Hasanuddin tadi kita bisa memperoleh beberapa informasi. Di antaranya yang pertama, Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Goa. Kemudian, beliau diberikan gelar ayam jantan dari timur. Nah, untuk informasi selanjutnya kalian bisa menambahkannya sendiri ya yang ada di bacaan apa saja. Kemudian, untuk sesuatu yang ingin kita ketahui, kita juga bisa menuliskan di tabel sebelahnya. Nah, yang pertama, bagaimana perjuangan Sultan Hasanuddin? Kemudian, apa saja peninggalan dari kerajaan Goa? Untuk mengetahui informasi tambahan, apa saja yang ingin kita ketahui tentang Sultan Hasanuddin ini, kita bisa membacanya lagi di buku-buku yang lain atau kalian juga bisa untuk mencari di internet. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan.
Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Itulah anak-anak perjuangan dari Sultan Hasanuddin, Raja dari Goa. Semoga keberanian dan kegigihannya bisa kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo mencoba. Sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya, bagaimana cara orang zaman dahulu berkomunikasi ketika berperang? Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Nah, anak-anak, sekarang amati gambar berikut ini. Amati pula gambar skema pantulan sinar matahari pada cermin datar. Mungkin di antara kalian sudah pernah melakukan permainan ini. Jadi cermin dikenai cahaya matahari kemudian diarahkan ke benda sekitar yang bisa menangkap pantulan dari cahaya tersebut. Mungkin batang pohon atau tembok. Langkah-langkah percobaan untuk berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin ini bisa kalian baca sendiri di halaman 57 ya. Setelah melakukan percobaan, kita akan menuliskan laporan percobaan. Nah, nama percobaan ini percobaan pemantulan cahaya. Tujuannya untuk membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu cermin datar, buku, alat tulis. Kemudian langkah kerjanya sesuai dengan halaman 57. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, hal ini terbukti bahwa kita bisa berkomunikasi menggunakan cahaya. Setelah kita belajar tentang sifat cahaya yang dapat dipantulkan, kita juga akan belajar kembali tentang para pahlawan yang telah berjuang di Nusantara, khususnya pada kerajaan Islam. Ayo berdiskusi. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, amati gambar di bawah ini. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Ada Sultan Hasanuddin, beliau adalah raja dari kerajaan Goa Talo. Nah, beliau ini memerintah pada tahun 1654 sampai dengan 1660 Masehi. Kemudian ada Sultan Iskandar Muda, beliau adalah raja dari kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda ini memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Berikut ini Bu Nova sertakan beberapa raja kerajaan Islam yang pernah memerintah di kerajaan Nusantara. Pembelajaran 2. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Ayo kita baca teks berikut bersama-sama. Gusnadi Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for Schools atau ICAS wilayah Asia Pasifik pada tahun 2011. Pada kompetisi ini, Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri, tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu, ia dikirim ke Hong Kong pada tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu, ia tidak menang, namun hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Anak-anak,
Sikap kerja keras dan kemandirian Gusnadi Wiyoga dalam hal belajar ini patut kita teladani. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita tetap belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin dari sebagian anak-anak ada yang belajar sendiri karena tidak mengikuti kursus atau les, dan mungkin orang tua juga harus bekerja sehingga tidak bisa mendampingi dalam belajar. Nah, anak-anak harus tetap bersemangat ya. Jika anak-anak menemui kendala atau kesulitan, kalian juga bisa menghubungi atau bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Insya Allah Bapak Ibu Guru siap untuk membantu. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Salah satu sikap yang dimiliki oleh Yoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna, yang pertama, adil, bukan berarti harus sama. Kemudian, mau bekerja keras, mau mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Lambang sila kelima dari Pancasila ini adalah padi dan kapas. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula Gusnadi Wiyoga memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita kembali lagi berlatih lagu Maju Tak Gentar dengan semangat. Untuk memudahkan kalian berlatih menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, Bu Nova akan menyertakan link video lagu Maju Tak Gentar di bagian deskripsi video pembelajaran ini ya. Nanti kalian bisa cek di bawah. Nah, jika kalian sudah siap bernyanyi, kalian bisa mengirimkan videonya ke Bu Guru. Oke? Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.